Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah fil Aqidah. Kita masuk ke poin yang nomor 7 di bab yang keempat. Kata beliau, al-kufru fil alfadhi syar'iyyati kisman. Kufur dalam lafaz-lafaz syariat ada dua macam. Yang pertama akbar, kufur besar, mukhrijun minal millah, yang mengeluarkan dari millatul Islam. Mu'asghar, yang kedua kufur kecil, ghairu mukhrijin minal millah, yang tidak mengeluarkan dari millah, agama. Wa yusamma ahyanan bil kufril amali, dan terkadang dinamai dengan istilah kufur amal. Ini kufur kecil, ya, dinamai juga dengan kufur apa? Amal, ya. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa kufur itu ada dua macam, Pak. Kufur itu artinya kekafiran, ya. Macam yang pertama yaitu kufur akbar, di mana kufur akbar ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan macam yang kedua yaitu kufur kecil, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa itu kufur akbar? Kufur akbar, ya akhi, ada 6 macam. Kufur akbar ada 6 macam. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa di jilid 12 halaman 335. Kata Ibnu Taimiyah, al-kufru adamul imani billahi wa rasulihi, sawa'un kana ma'ahu takdzibun aw lam yakun ma'ahu takdzibun, bal syakkun wa raibun aw i'radun an hadha hasadan aw kibran aw ittiba'an li ba'dil ahwa as-sarifati an ittiba'i risalah. Kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik ia mendustakan atau tidak mendustakan namun ia ragu, atau i'rad berpaling dan ia dengki atau sombong, atau mengikuti sebagian hawa nafsu yang memalingkan ia dari mengikuti risalah. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin menyebutkan bahwa kufur ada 6 macam. Kufur besar, ya. Kufur besar ada 5 atau 6 macam. Yang pertama itu kufur takdzib. Kufur apa? Takdzib. Itu kufur mendustakan. Mereka kadzdzaba
yukadzibu takdziban. Apa itu kufur takdzib atau mendustakan? Itu seseorang, Pak, meyakini kedustaan Islam dan Rasul. Seseorang ya mendustakan Islam dan Rasul dengan hatinya, lisannya, dan perbuatannya. Iya. Apa itu kufur takdzib? Itu mendustakan Islam atau Rasul. Ya, mendustakan Islam atau apa? Rasul. Dengan apa? Hati, lisan, dan perbuatan. Artinya dia meyakini Islam itu dusta. Dia meyakini bahwa Rasul dusta. Iya. Maka mendustakan Allah dan Rasulnya ini termasuk kufur besar. Kalau misalnya antum mengatakan Al-Quran bohong, berarti itu termasuk kufur apa? Besar. Karena dia mendustakan. Iya. Macam yang kedua dari kufur besar itu kufur juhud. Kufur apa? Juhud, ja, ha, waw, dal. Ha-nya bukan ha, tapi ha. Ja, ha, waw, dal. Juhud. Apa itu kufur juhud? Yaitu membenarkan Islam dan Rasul dengan hatinya. Namun lisannya mendustakannya. Meyakini kebenaran Islam dan Rasul dengan apa? Dengan hatinya. Namun lisannya apa? Mendustakan. Seperti kufur siapa? Fir'aun. Fir'aun meyakini bahwa Nabi Musa itu benar. Allah yang mengabarkan demikian dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Dan mereka jahadu, juhud, mengingkari ya risalah Nabi Musa, sementara hati mereka yakin akan kebenarannya. Fir'aun yakin Nabi Musa benar, yakin sebetul di hatinya, Pak. Tapi lisannya mendustakan, badannya memerangi. Ini disebut dengan kufur apa? Juhud. Dan kufur juhud dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Kufur juhud dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, juhudun mutlak. Juhud yang bersifat mutlak. Yaitu seseorang mendustakan Allah, mendustakan Rasul, atau mendustakan Islam. Ya, dengan lisannya. Walaupun hatinya meyakini. Yang kedua, juhud muqayyad. Yang kedua, juhud muqayyad. Itu kufur juhud yang terikat. Juhud muqayyad.
Terikat dengan apa? Terikat dengan suatu permasalahan. Contoh, kalau ada orang berkata, saya beriman Islam itu benar. Dan dia pun juga meyakini kebenaran syariat Islam. Tapi, Pak, dia menolak salah satu keyakinan Islam. Contoh misalnya kalau dia mengatakan zina itu halal. Zina itu apa? Halal. Padahal zina udah jelas haramnya, Pak. Semua orang juga tahu kalau zina itu apa? Haram. Maka orang yang mengatakan zina halal nggak masalah, maka ia murtad dari agama Islam dengan kesepakatan para ulama. Walaupun dia meyakini syariat Islam yang lainnya. Itu namanya juhud muqayyad, Pak. Contoh lagi, kalau ada orang yang meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka orang ini murtad dari agama Islam. Kenapa demikian? Karena wajibnya sholat 5 waktu berdasarkan Quran, hadis, dan ijma. Dan kaum muslimin semua tahu itu. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau ada orang berkata begini, riba halal. Riba apa? Halal. Maka orang ini murtad dari agama Islam. Karena haramnya riba jelas. Semua orang tahu. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Dan ini ijma' seluruh ulama. Walaupun dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, dia umroh. Terus dia mengatakan halal, riba halal, gak masalah. Allah yang menghalalkannya. Padahal udah jelas haramnya, Pak. Ini, Pak, yang disebut dengan juhud apa? Muqayyad. Makanya para ulama sepakat semuanya, Pak. Siapa yang meninggalkan sholat karena meyakini bahwa sholat tidak wajib dan mengingkari kewajiban sholat, orang ini murtad dari agama Islam. Tidak disebut apa? Muslim lagi. Beda kalau dia meninggalkan sholat karena malas. Dan dia masih meyakini sholat 5 waktu itu wajib. Maka yang seperti ini jumhur ulama mengatakan dia belum kafir. Ada orang yang berzina bukan karena meyakini zina halal. Tapi karena apa? Karena terdorong oleh hawa nafsu. Maka semua ulama sepakat orang ini tidak kafir. Tapi dia pelaku dosa besar. Iya. Nah ini macam juhud kufur yang kedua. Kufur besar ya. Macam kufur besar yang kedua. Apa tadi? Kufur apa? Juhud. Apa itu kufur juhud? Meyakini kebenaran Islam dan Rasul dengan hatinya. Tapi mendustakan dengan apa? Bisa. Macam yang ketiga. Dari kufur besar. Itu kufur iba wal istikbar. Kufur iba wal istikbar. Kufur enggan dan sombong. Kufur enggan dan apa? Sombong.
Apa itu? Yaitu seseorang meyakini kebenaran Islam dengan hati dan lisannya. Meyakini kebenaran Islam dan Rasul dengan hati dan lisannya. Namun ia sombong. Dia tidak mau sholat karena kesombongannya. Dia tidak mau menjalankan perintah Allah karena sombong. Ya, dan berpaling. Maka ini kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contohnya apa? Iblis. Iblis tidak mau diperintah oleh Allah sujud. Allah menyuruh iblis sujud kepada siapa, Mas? Nabi Adam. Iblis sujud nggak? Kenapa iblis nggak mau sujud? Karena aba wastakbar. Dalam surat apa itu? Al-Baqarah. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujudlah kecuali iblis. Ia enggan dan sombong. Dan ia pun menjadi orang kafir. Maka siapa yang bersombong, dia tidak mau menjalankan perintah Allah karena kesombongannya. Ya, dia tolak Islam karena merasa dirinya wah dan meremehkan syariat Islam. Maka orang ini masuk dalam kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, macam kufur besar. Itu kufur nifaq. Kufur nifaq. Itu kufur kemunafikan. Apa itu kufur nifaq? Mendustakan Islam dengan hatinya dan membenarkan dengan lisannya. Hatinya mendustakan, lisannya membenarkan. Contohnya apa? Orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Orang munafik di zaman Rasulullah SAW mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak, Pak? Sholat tidak. Tapi hatinya mendustakan Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kufur nifak ini kebalikan kufur apa, Pak? Hah? Kalau antum lihat kufur nifak ini kebalikan kufur apa? Kufur juhud. Kalau juhud meyakini kebenaran Islam dengan apa? Hatinya, mendustakan dengan apa? Lisannya. Kalau kufur nifak, kebalik. Mendustakan Islam dengan apa? Hatinya, tapi membenarkan dengan apa? Lisannya. Orang munafik di zaman Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak, Pak? Sholat, zakat, iya. Puasa, iya. Tapi hatinya meyakini bahwa Rasulullah itu batil, Islam itu dusta. Nah, ini namanya kufur munafik. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka.
Iya. Yang keberapa? Yang kelima. Yaitu kufur i'rad. Kufur apa? I'rad, berpaling. Apa itu kufur i'rad? Yaitu seseorang tidak mendustakan Islam tapi juga tidak membenarkan. Dan tidak pula ia mau mempelajarinya. Kalau ada orang berkata begini, Pak, saya tidak mendustakan Islam, tapi saya juga tidak membenarkan Islam. Saya tengah-tengah aja. Nah, ini disebut dengan kufur apa? I'rad atau berpaling. Di mana ia tidak mau bersungguh-sungguh mempelajari tentang Islam. Apa itu Islam? Ya. Yang keenam. Itu kufur syak. Kufur ragu. Apa itu? Seseorang meragukan kebenaran Islam dan meragukan kebenaran Rasul. Iya. Dia meragukan kebenaran Al-Quran. Ragu dia. Maka inilah 6 macam kufur besar. 6 macam kufur apa? Besar. Dan sudah pernah kita sampaikan, Pak, bahwa kufur besar itu bisa terjadi pada hati atau ucapan atau apa? Perbuatan. Hati seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Ucapan seperti orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya. Orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya murtad dari agama Islam. Ya. Atau perbuatan seperti orang yang sengaja menginjak-injak Al-Quran untuk menghinakannya. Maka orang ini murtad dari agama Islam. Nah, ini akan Islam, saudaraku seiman, macam-macam kufur besar. Ya. Kemudian apa itu kufur kecil? Kufur kecil adalah semua maksiat yang disifati oleh Allah dan Rasulnya sebagai kufur. Semua maksiat yang disifati oleh Allah dan Rasulnya sebagai apa? Kufur. Tapi pelakunya tidak keluar dari Islam. Kufur kecil apa, Pak? Tadi definisinya, ha? Semua maksiat yang disifati oleh Allah dan Rasulnya sebagai kufur, tapi pelakunya tidak keluar dari. Contoh, Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Kafir di sini kufur kecil, bukan kufur besar. Kenapa? Dengan ijma' seluruh sahabat. Ibnu Abbas berkata ketika menafsirkan ayat ini,
Laisal kufru kama yafhamun wa innamal kufru alladhi la yanqulu 'anil millah kufrun duna kufrin. Bukanlah kafir dalam ayat ini kafir yang membuat pelakunya keluar dari Islam, bukan. Akan tetapi ia adalah kufur di bawah kufur. Maksudnya kufur apa? Kecil. Maka di sini Imam Ibnu Abbas mengatakan orang yang tidak berhukum dan hukum Allah masuknya dalam kategori kufur apa? Kecil, bukan kufur besar. Tapi kufur kecil bisa berubah menjadi kufur besar. Kapan? Kalau disertai dengan tadi, Pak. Contoh misalnya orang yang mendustakan hukum Islam. Dia tidak mau berhukum dan hukum Allah karena dia mendustakan hukum Allah. Maka ini berubah menjadi kufur besar. Atau dia meyakini bahwa undang-undang yang dia buat lebih baik daripada hukum Allah. Semua ulama sepakat dalam hal ini murtad dari agama Islam. Adapun kalau dia berhukum dan hukum selain Allah dan dia yakin bahwa hukum Allah itu yang paling baik, bahwa kewajiban kita berhukum dan hukum Allah, akan tetapi ia tidak berhukum dan hukum Allah karena misalnya ngikutin hawa nafsu atau karena ketakutan, iya, di mana ia diancam, iya. Seperti halnya siapa di zaman Rasulullah SAW? Najasyi. Najasyi raja mana, Pak? Raja Habasyah, raja Ethiopia. Masuk Islam tidak? Masuk Islam. Setelah masuk Islam, berhukum dan hukum Allah tidak? Tidak. Tapi Rasulullah mengkafirkan tidak? Tidak. Justru ketika Najasyi meninggal dunia, Rasulullah SAW mensolatkan dengan solat gaib. Padahal ini raja tidak berhukum dan hukum Allah. Tapi ternyata Rasulullah tidak mengkafirkannya. Iya. Contoh lagi kufur kecil apa, Mas? Rasulullah SAW bersabda, iya, Isnani fi ummati la huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang ada terus pada umatku dan itu kufur. Yang pertama, at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela nasab. Yang kedua, aniyah alal mayyit, meratapi mayat. Di situ Rasulullah SAW menamai mencela nasab itu kufur tidak? Kufur. Tapi para ulama sepakat pelakunya tidak kafir. Di situ Rasulullah menamai meratapi mayat itu kufur. Akan tetapi orangnya tidak murtad dari agama Islam. Iya. Rasulullah menyebutkan wanita yang durhaka kepada suami kufur. Kata Rasulullah SAW, uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna. Aku diperlihatkan oleh Allah api neraka dan ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita, mereka kafir. Apa kata seorang sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah artinya mereka kafir kepada Allah? La. Yakfurnal ashir,
mereka kafir kepada suami. Rasulullah menyebut durhaka kepada suami itu sebagai apa? Kafir. Tapi pelakunya kafir tidak. Istri yang durhaka sama suami kafir tidak, Pak? Tidak. Jadi bisa membedakan, Pak, mana kufur kecil sama kufur apa? Besar. Iya. Nah, ini akhul Islam, saudaraku seiman. Ini semua masuk dalam kufur besar. Sama halnya dengan syirik. Ada syirik besar, ada syirik apa? Kecil. Syirik besar masuk tidak dalam kufur besar? Masuk. Syirik besar masuk dalam apa? Kufur besar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun pertanyaannya, Pak, apakah setiap orang yang jatuh kepada kekafiran langsung kita kafirkan? Ataukah di sana ada ya kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan? Ada perinciannya. Nah, itu disebutkan oleh beliau di poin berikutnya. Poin nomor 8. Iya. Kata beliau, at-takfiru minal ahkami syar'iyyah allati maradduha ilal kitabi was sunnah. Fala yajuzu takfiru muslimin biqaulin aw fi'lin ma lam yadulla dalilun syar'iyyun ala dhalik. Wala yalzamu min itlaqi hukmil kufri ala qaulin aw fi'lin thubutu mujibihi fi haqqil muayyan illa idza tahaqqaqatis syurutu wantafatil mawani'u wa takfiru min akhtaril ahkami fayajibu at-tathabbutu wal hadharu min takfiril muslim. Mengkafirkan termasuk hukum syariat yang wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena ucapan atau perbuatan selama tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak harus dari memutlakan hukum kafir kepada suatu perkataan atau perbuatan pelakunya menjadi kafir. Kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalangnya. Dan mengkafirkan termasuk hukum yang paling berbahaya. Maka wajib kita hati-hati sekali, Pak, dari mengkafirkan seorang muslim. Udah masuk isya belum? Udah. Baik. InsyaAllah kita lanjutkan, Pak, pada pertemuan yang akan datang tentang kaidah-kaidah dalam mengkafirkan biiznillah. Karena masalah ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya karena banyak orang yang kita lihat mudah sekali mengkafirkan. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita buka tanya jawab, ayyuhal ikhwah. Apa yang dimaksud dengan kufur nikmat kepada suami? Sekalipun suami punya banyak kekurangan, apakah tetap harus bersabar dengan mengingat kebaikan-kebaikannya? Kufur nikmat itu melupakan banyak kebaikan suami gara-gara satu atau dua kesalahannya. Makanya Nabi SAW menafsirkan dalam hadis tersebut, ya, idza ahsana ahadukum ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Apabila kamu sudah banyak berbuat baik kepada istri, kemudian kamu berbuat kesalahan, ya, maka si istri berkata, aku belum pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun. Gara-gara kesalahan satu, dua, kebaikan yang banyak itu dilupakan oleh dia. Nah, inilah disebut dengan kufur apa? Nikmat, yang menyebabkan si istri itu masuk neraka. Adapun masalah suami punya banyak kekurangan, kamu juga harus mikir bahwa kamu juga sebetulnya banyak kekurangannya. Iya. Kita terkadang melihat istri kita itu banyak kekurangan. Tapi kita tidak sadar bahwa diri kita sendiri juga banyak apa? Kekurangan. Jadi gimana dong? Nabi SAW memberikan kepada kita tips. Karena yang namanya manusia, ya pasti banyak kekurangan ya mas. Apa kata Nabi SAW? La yakrahu mu'minun mu'minah. Fa in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya karena kekurangannya. Jika ia tidak menyukai suatu akhlak dari istrinya, maka ia masih menyukai akhlak yang lainnya. Artinya, jangan fokus kepada kekurangan-kekurangannya, tapi fokuslah kepada kelebihan dan kebaikannya. Itulah yang akan menyebabkan apa? Langgengnya hubungan suami istri. Iya. Maka kewajiban kita gimana dong? Kewajiban kamu sebagai seorang istri sabar selama si suami melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami. Dia mencari nafkah dan dia menafkahi kamu. Ya, dia pun tidak menyakiti badan kamu dengan memukul atau menampar dan yang lainnya. Ya. Nah ini, kalau misalnya kekurangan suami saya hitam, ya, maka kita katakan, oh, kamu dulu waktu dilamar sama dia nggak ngelihat dia hitam apa? Kok baru sekarang kamu baru memperhatikan kekurangan dia? Jangan fokuskan kepada kekurangan dia. Fokuskan lihat kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Iya. Kecuali kalau suami sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya. Seperti suami misalnya tidak mau ngasih nafkah. Atau suami zolim sama istri dengan mukul. Maka ini semua nggak masalah. Bila si istri minta cerai. Karena itu termasuk apa? Udzur-udzur yang syar'i. Suami saya qadarullah punya kekurangan dalam nafkah batin. Bukan tidak bisa Ustadz.
tapi nggak bisa lama. Tapi secara adab dan akhlak baik, akhlaknya baik. Kalau saya pengen berpisah secara baik-baik, bagaimana Ustadz? Coba diusahain dulu dong. Konsultasi sama dokter, konsultasi sama orang-orang paham. Ya, gimana caranya? Jangan malu. Usahakan dulu. Ya, makan obat apa kek, obat penguat kek, ya, atau pakai hajar jahanam, atau pakai yang pokoknya gimana, usahakan dulu deh. Iya, itu permasalahan seperti ini sebetulnya tidak sulit sebetulnya. Banyak obatnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan padanya apa? Obatnya. Iya. Pernah ya, waktu itu saya di kelas Shinsei, ya, menceritakan ada orang yang hampir bercerai sama istrinya, Pak. Gara-gara masalah diranjang. Masalah apa? Diranjang. Akhirnya suaminya konsultasi sama Shinsei. Sama Shinsei dikasih obatnya, tipsnya dan yang lainnya. Nah, sekarang Masya Allah, kayak pengantin baru katanya. Iya. Dan suaminya jangan cuek juga. Gimana caranya supaya dia bisa sembuh? Iya. Sabarlah dulu, usahakan dulu. Bagaimana sikap kita apabila dihadapkan dengan perselisihan para ustadz? Ini masalah ini Pak, di zaman dulu juga terjadi. Imam Bukhari ditahdzir sama Imam Yahya Ad-Dhuhli dan dianggap sebagai orang Jahmi. Iya. Bagaimana sikap yang benar? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan sebuah kalimat atau kata-kata yang sangat bagus sekali. Kata beliau dalam kitab Majmu' Fatawa di jilid 28, "Idza hakamal ustadzu bihajri syakhsin." Apabila seorang ustadz memvonis supaya meninggalkan seorang ustadz yang lain, wajib alaihi an yanzur, maka wajib dilihat dulu alasannya apa. Alasannya sesuai dengan hukum syar'i atau tidak. Fa'in fa'ala dzamban syar'iyyan. Kalau sudah dicek, dilihat ternyata memang si ustadz yang ditahdzir ini telah melakukan apa? Sebuah dosa, sebuah penyimpangan. Hujira biqadri dzambihi. Maka kita sanksi ia sesuai dengan kadar kesalahannya saja, tidak boleh lebih. Tidak boleh apa? Lebih. Makanya kita lihat nih, ini masalah-masalah ijtihadiyah atau bukan? Kalau itu masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, sehingga terjadi perselisihan antara dua ustadz, maka ini tidak mengeluarkan dari apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Yang mengeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah itu apa Pak? Apabila seorang ustadz itu menyelisihi pokok-pokok keyakinan ahlus sunnah. Contoh misalnya, kalau si ustadz ini punya pemikiran khawarij dan dia punya keyakinan boleh
memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Maka ini jelas pemikiran apa? Khawarij. Iya. Maka yang seperti ini bisa mengeluarkan dari ahlus sunnah. Atau misalnya si ustadz ini ya mencaci maki seorang sahabat. Ini bisa keluar dari ahlus sunnah, sahih. Karena dia sudah menyelisih pokok-pokok keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Adapun masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Masalah-masalah yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Yang memang tidak ada nas. Dan para ulama juga berselisih. Maka yang seperti ini Pak, jangan bermudah-mudahan mengeluarkan pelakunya dari ahlus sunnah. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, ikhrajun nas minas sunnah syadid. Mengeluarkan manusia, mengeluarkan seseorang dari sunnah itu berat, kata beliau. Jangan bermudah-mudahan tuh. Iya. Makanya antum gali dulu permasalahannya secara baik-baik. Jangan sampai antum ya mentahdir, ikut mentahdir hanya sebatas ikut-ikutan tanpa mengetahui apa dasarnya apa. Hati-hati itu. Ketika sudah berwudu akan melaksanakan sholat. Daerah kubul selalu mengeluarkan letupan angin sendiri Ustaz. Iya. Apakah hal tersebut membatalkan wudu dan sholat? Kalau memang ia selalu keluar. Selalu keluar. Maka yang seperti ini sama dengan salisul baul. Yaitu air laki-laki yang prostatnya udah error. Sehingga air kencingnya keluar terus. Maka yang seperti ini kata para ulama darurat. Maka hendaklah ia sholat dalam keadaan air kencingnya keluar nggak masalah. Iya. Dikiaskan dengan wanita istihadah. Nah, kalau misalnya kemaluan si wanita ini ya sering keluar angin, terus keluar lagi, wudu keluar lagi, ya udah, ya dimaafkan. Apakah termasuk kekufuran menolak Allah berada di atas? Abu Hanifah mengatakan begitu. Imam Abu Hanifah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai beliau mengatakan begitu Pak. Man qala, siapa yang mengatakan, ya, la adri aina Allah, aku tidak tahu Allah di mana. Di langit atau di mana? Faqad kafara, maka ia telah kafir. Tapi pelakunya apakah kita kafirkan? Belum. Makanya para ulama tidak mengkafirkan Asy'ariyah yang mengingkari Allah beristiwa di atas arsy. Kenapa? Karena adanya syubhat. Nanti kita akan bahas ya pada pertemuan yang akan datang tentang kaidah-kaidah kafir mengkafirkan. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekufuran pelakunya langsung dihukumi apa? Kafir. Contoh saja Imam Ahmad mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Ma'mun. Pada Khalifah Ma'mun jelas-jelas mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Iya. Kenapa? Karena ia terkena syubhat. Iya. Kalau kita sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh, tiba-tiba muadzin iqamah, padahal kita belum selesai sholat.
Apakah kita berhenti? Iya, harus berhenti. Mana dalilnya? Itu hadis Rasulullah bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila telah diikomatkan sholat, maka tidak boleh ada sholat kecuali sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Iya, jadi kalau seperti itu batalin, Pak. Terlanjur melakukan riba dalam bentuk cicilan rumah. Dalam keadaan dia tahu itu terlarang. Apa termasuk kufur besar? Ya tidak, Pak. Kalau selama dia meyakini sebetulnya itu tidak boleh, haram. Tapi kemudian dia ngikutin hawa nafsu. Maka orang ini disebut pelaku dosa besar. Apakah jika di dalam hati timbul bisikan kekufuran, seperti meragukan Islam, Al-Quran, dan Rasul, apakah sudah jatuh dalam kufur? Belum. Selama hati kita mengingkarinya dan menolaknya. Di setiap kali muncul bisikan kekufuran, langsung kita apa? Tolak. Iya. Makanya Rasulullah bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa yang dipikirkan atau dibicarakan di hatinya selama ia tidak melakukan dan tidak mengucapkan. Kalau tidak sengaja meninggikan suara marah-marah depan suami, itu termasuk durhaka enggak? Ya durhaka lah. Enggak mungkin marah enggak sengaja. Ya. Karena terkadang tidak bisa mengontrol emosi, Ustadz. Terkadang juga suami menyebalkan. Sabar, sabar. Ya, memang ada suatu hari suami akan bersikap menyebalkan. Dan ada suatu hari kamu nyebelin di depan suamimu. Tapi ternyata suamimu bisa menerima kekuranganmu. Sementara kamu tidak bisa menerima kekurangan suamimu. Iya. Kalau kamu suatu ketika suami menyebalkan, ingat saja kebaikan-kebaikan dia. Langsung minta kepada Allah kekuatan untuk bisa sabar. Apa contohnya mencela nasab? Contoh misalnya ya, antum punya nasab keturunan bangsawan, ningrat lah, atau Raden. Kemudian ya antum menjelek-jelekan, apa kamu nggak punya nasab? Ya, kamu itu orang rendahan. Nggak punya, bukan orang bangsawan. Nah itu termasuk apa? Kufur gitu Pak. Teman saya bilang bahwa minuman alkohol itu halal. Dengan dalil, kan kalau pakai obat yang ada alkoholnya juga dihalalkan. Jadi menurut dia, gak apa-apa kalau misal mau nyoba minum itu untuk sekali saja. Masya Allah.
Akhi, Rasulullah bersabda, ma askaro kathiruhu faqalilu haram. Yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun apa? Haram. Ya. Terus obat yang ada alkoholnya gimana? Pertama apa? Jumlah alkohol yang sedikit itu memabukkan enggak? Pertanyaannya begitu Pak. Antum makan tape mengandung alkohol tidak? Pasti sekian persen. Tapi ketika antum makan tape itu memabukkan tidak? Tidak. Selama belum memabukkan, maka pada waktu itu apa? Selama belum memabukkan tuh makanan, maka pada waktu halal tidak? Halal. Sekarang antum minum arak. Makan arak, sekecil dikit aja Ustadz, nggak memabukkan kok kalau dikit. Halal tidak? Haram. Iya. Oh, bedanya apa? Karena yang tadi makanan tadi belum berubah menjadi arak. Belum berubah menjadi apa? Arak. Tape itu ya mengandung alkohol tapi belum sampai memabukkan. Sehingga belum berubah menjadi apa? Arak. Adapun kalau sudah menjadi arak, sedikitnya pun haram. Sedikitnya pun apa? Haram. Apakah dosa seorang pencuri diampuni Ustadz? Ya, qadarullah dulu anak pencuri. Diampuni dengan syarat antum mengembalikan barang-barang yang antum curi kepada pemiliknya. Iya. Tapi kalau barangnya udah nggak ada, di mana? Yang punyanya juga entah di mana, saya lupa, nggak tahu juga. Maka antum harus banyak sedekah. Ya, antum banyak apa? Taubat dan berinfak. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah mengampuni dosa antum. Ya. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian. Tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Kita tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.